Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim 7 Pendidikan Kewarganegaraan dari Fakultas Ilmu Pendidikan jurusan Pendidikan Luar Biasa dengan nama anggota Amanda Putri Kirana NIM 097, Muhammad Alwan Farhan NIM 125, Muhammad Aditya Pratama Fusaini NIM 126, Putri Nabila Wafifa NIM 130. Di sini kami akan menjelaskan tentang pengamalan baik dari materi kesetaraan gender. Langsung saja. Nomor 1, pembahasan tentang keterlibatan perempuan dalam kebijakan publik pada sektor negara. Mari kita simak penjelasan berikut. Perempuan masih dianggap sebagai kelompok kedua atau subordinasi yang tidak memiliki kesamaan hak dengan laki-laki. Bahkan, perempuan hanya dinilai dalam hal urusan rumah tangga dan tidak ada keterlibatan perempuan dalam ranah publik. Istilah subordinasi menjadi penilaian atau anggapan bahwa suatu peran yang dilakukan oleh satu jenis kelamin lebih rendah dari yang lain. Hal tersebut menjadi hal umum di masyarakat, bahwa gender perempuan dianggap tidak berdaya, sehingga kerap kali perempuan hanya boleh di rumah tanpa melakukan apa-apa. Namun, seiring berjalannya waktu, perempuan dianggap sudah mulai bangkit dan berhasil membuktikan bahwa keberadaan mereka layak untuk diperhitungkan. Kecerdasan dan kepawaian perempuan-perempuan di Indonesia khususnya tidak bisa lagi dianggap remeh karena turut berkontribusi pada pembangunan. Contohnya sekarang, banyak perempuan yang terlibat dalam pembuatan kebijakan publik dan memegang posisi kepemimpinan di berbagai sektor kehidupan seperti politik, bisnis, masyarakat, dan kesadaran akan pentingnya kesetaraan gender. Ada peningkatan partisipasi perempuan di dunia kerja dan meningkatkan akses mereka terhadap kesempatan pendidikan dan pelatihan. Hal ini tidak hanya meningkatkan kemandirian perempuan, tapi juga membantu mengurangi kesenjangan gender. Ya benar, peningkatan partisipasi perempuan di dunia kerja dan akses mereka terhadap kesempatan pendidikan dan pelatihan sangat penting untuk meningkatkan kemandirian dan hasil perempuan, serta mengurangi kesenjangan gender yang ada di banyak negara. Perempuan sering menghadapi hambatan struktural dan budaya yang menghalangi partisipasi mereka di dunia kerja dan akses mereka terhadap pendidikan dan pelatihan. Namun, dengan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kesetaraan gender dan upaya untuk mengatasi hambatan tersebut, kita dapat membantu meningkatkan partisipasi perempuan di dunia kerja dan memberikan kesempatan pendidikan di pelatihan yang dibutuhkan untuk mengembangkan keterampilan. Hal ini membawa manfaat ekonomi yang signifikan, termasuk peningkatan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi yang lebih serta meningkatkan kesejahteraan sosial dan menurunkan kemiskinan. Dengan meningkatkan partisipasi perempuan di semua sektor, termasuk sektor formal dan informal, kita dapat menciptakan dunia yang lebih inklusif, adil bagi semua orang. Kesetaraan gender dalam hubungan keluarga adalah kondisi di mana laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk mengambil tanggung jawab dalam rumah tangga dan memenuhi peran mereka dalam pengasuhan anak. Hal ini menciptakan hubungan keluarga yang seimbang dan adil, di mana laki-laki dan perempuan saling mendukung dan membagi beban tanggung jawab secara merata. Beberapa contoh dari kesetaraan gender dalam hubungan keluarga adalah: yang pertama, pemenuhan kebutuhan rumah tangga. Dalam hubungan keluarga yang setara, laki-laki dan perempuan memiliki tanggung jawab yang sama dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Mereka dapat bergiliran melakukan tugas rumah tangga seperti memasak, membersihkan, dan merawat anak-anak. Yang kedua, pengasuhan anak. Dalam hubungan keluarga yang setara, laki-laki dan perempuan memiliki tanggung jawab yang sama dalam pengasuhan anak. Ini termasuk mengurus anak ketika sakit, membantu dengan tugas sekolah, dan menemani mereka dalam kegiatan sosial dan ekstrakurikuler. Yang ketiga, keputusan keluarga. Dalam hubungan keluarga yang setara, keputusan keluarga dibuat secara bersama antara laki-laki dan perempuan. Mereka dapat memutuskan bersama mengenai keputusan besar seperti membeli rumah atau mobil, memutuskan tempat tinggal, dan lain sebagainya.
Kesetaraan gender dalam hubungan keluarga dapat dicapai melalui upaya mempromosikan kesadaran tentang hak-hak perempuan dan kesetaraan gender dalam masyarakat. Ini juga dicapai melalui dukungan dari pihak keluarga dan teman-teman dalam mencapai kesetaraan gender dalam rumah tangga. Penting juga untuk memperkenalkan peran nadal dan sosial dalam mencapai kesetaraan gender, serta mengadopsi kebijakan yang regulasi yang mempromosikan kesetaraan gender dalam hubungan keluarga. Ya, di sini saya akan membahas tentang perubahan sosial budaya. Yang pertama tentang pentingnya pendidikan terhadap wanita, terutama di Indonesia ya. Yang pertama, topik ini menjurus kepada salah satu tokoh yang bernama Raden Ajeng Kartini, yang dimana beliau melopori seluruh wanita di Indonesia untuk mesetarakan gender wanita dengan lelaki, yaitu atau bisa disebut juga dengan gender equality, yang dimana yang biasanya wanita hanya di rumah, mengurusi suami dan anak, ini lebih mementingkan pendidikan terlebih dahulu. Itu di zaman sebelum perang. Nah, untuk selanjutnya yaitu topik tentang aktivitas diskriminatif terhadap wanita. Untuk ini di zaman sekarang sudah berkurang ya untuk diskriminatif terhadap wanita. Contoh di perkantoran dan dimanapun itu, di lapangan pekerjaan, terutama di perkantoran ya, itu sudah banyak lelaki dan wanita yang duduk di meja satu kantor. Contoh misalkan di perusahaan Gojek itu wanita dan pria duduk bersampingan mengerjakan pekerjaannya masing-masing. Maksud saya adalah di perkantoran juga sekarang sudah ada gender equality, yang dimana tidak ada membedakan yang kaum lemah atau kaum pria yang lebih kuat atau gimana, itu tidak ada. Untuk yang terakhir adalah tentang selanjutnya adalah tentang keputusan wanita dalam mengambil keputusan di masyarakat. Salah satu contohnya adalah sekarang terjadi fenomena di mana bahwa banyak ketua partai yang terkenal itu pemimpinnya adalah wanita, seperti contohnya Ibu Megawati, lalu Puan Maharani, lalu dan sebagainya. Lalu juga ada Dewan Perwakilan Rakyat, kebanyakan juga sekarang adalah perempuan, di mana mereka juga mengemban tugas yang setara dengan lelaki, seperti itu.